Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Akmal Rizky Mustafa dengan NIM 200012051. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pernikahan menurut pandangan Islam dan tujuan pernikahan. Pernikahan menurut pandangan Islam yaitu menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman, bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang, sehingga sudah banyak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang dimana pernikahan bisa membuat kedua pasangan tersebut bersama. Terlebih lagi suatu pernikahan yang akan lebih bahagia ketika memiliki si buah hati. Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja. Tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian, lahir dan batin, nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri. Setiap terlaksanakan suatu pernikahan pasti berdasarkan perkembangan zaman dan perkembangan budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat sederhana akan berada pada masyarakat maju. Masyarakat sederhana biasanya akan menyelenggarakan pernikahan dengan budaya pernikahan yang sederhana dan tertutup. Sementara itu, masyarakat yang lebih modern maju umumnya penyelenggara pernikahan dilakukan dengan budaya yang modern dan terbuka. Pada dasarnya, tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis agar bisa hidup bersama dan menua bersama, tapi ada beberapa tujuan pernikahan lainnya di dalam agama Islam. Beberapa tujuan pernikahan yang perlu dimengerti dan dipahami bagi umat muslim agar pernikahan bisa memberikan kebahagiaan sekaligus pahala karena sudah melaksanakan ibadah. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tujuan pernikahan berdasarkan Al-Quran. Yang pertama yaitu melaksanakan sunnah Rasul. Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Yang kedua yaitu menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam, ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal dilarang agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk menundukkan pandangan, juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina.
Yang ketiga, menyempurnakan agama. Terasa lebih indah bila menjalankan kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam hidup rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama, separuh yang lain melalui sebagai ibadah. Yang keempat, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pernikahan dalam Islam berikutnya ialah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling baik dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tidak perlu ragu dan takut perihal ekonomi. Yakinlah bahwa usaha yang dibarengi doa, tawakal bersama pasangan tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia dan akhirat. Yang kelima, mendapatkan keturunan, yaitu mendapatkan keturunan demi melestarikan keturunan putra-putra Adam. Tujuan pernikahan dalam Islam termasuk mendapatkan keturunan, salah satu jalan investasi di akhirat selain beribadah, termasuk pula keturunan yang soleh atau soleha. Yang keenam, penyenang hati dalam beribadah. Tujuan menikah dalam Islam selanjutnya sebagai penyenang hati membentuk pasangan suami istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan mampu memicu rasa kasih dan menciptakan ihsan yang takwa, bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. 7. Membangun generasi beriman. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk membangun generasi beriman, bertanggung jawab terhadap anak, mendidik, mengasuh, dan merawat hingga cukup usia. Jalan ibadah sekaligus sedekah yang menjadi bekal di akhirat kelak. 8. Memperoleh ketenangan. Sebuah pernikahan dianjurkan dengan tujuan dan niat memberi manfaat, perasaan tenang dan tentram atau sakinah akan hadir seusai menikah. Bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat atau perasaan biologis saja, karena hal ini bisa mengurangi ketenangan tersebut.